warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Kami bertiga bergantian bertukar peran sebagai coach, coachee, dan observer. Saya sendiri Nia Kurniati Solihah dari SMP Negeri 1 Cipanas. Saya Misbah Kewati dari SMP Negeri 5 Cipanas. Saya Septi Arisandi dari SMP Terpadu Alku 2. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Mei. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Jadi hari ini nih kita akan sedikit berbincang Bu Nia. Terkait nanti kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya. Iya. Hari ini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal bersama Ibu. Iya. Jadi yang pertama, sebelum saya mengamati di proses coaching itu, saya ada rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik itu. Adapun rubrik itu nanti adalah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian yang kedua, Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Seperti itu Ibu. Iya Ibu, baik. Dan juga saya akan melihat di situ Ibu, proses coaching itu sudah sesuai seperti prinsip-prinsip coaching itu misalnya ya Bu ya. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Baik Ibu, siap. Selanjutnya Bu, saya masih ada beberapa pertanyaan ini. Iya, silakan Ibu. Ya, kira-kira ya Bu Nia, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ketika proses coaching ini? Iya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam proses coaching ini Bu ada 3. Nah, yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya. Dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Seperti itu. Baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Baik Ibu. Jadi kira-kira kompetensi mana yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Nia nih dalam proses coaching ini? Baik, jadi dari 3 kompetensi itu mungkin yang ingin lebih saya kembangkan itu ada 2 secara spesifiknya Bu. Yang pertama itu saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang keduanya itu saya ingin lebih mendengarkan secara aktif Bu. Oke, baik Bu Nia. Jadi secara spesifik Bu Nia ini ingin mengembangkan 2 kompetensi. Betul ya. sekali Bu. Iya. Tadi yang Ibu sebutkan. Iya. Kemudian yang berikutnya Bu nih, terkait dengan indikator ya Bu ya. Iya. Jadi nanti pada saat proses coaching Bu Nia, indikator seperti apa yang ingin Ibu Nia harapkan nih? Jadi mungkin indikator yang saya harapkan itu adalah si coachee ini bisa lebih mengeksplor ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan permasalahan yang memang dihadapi gitu. Begitu ya Bu Nia ya. Baik Bu, kita ini sudah di ujung sesi nih Bu Nia ya. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Kemudian tapi nanti setelah proses coaching selesai nih ya, kita akan kembali berbincang nih bagaimana terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu Nia laksanakan. Siap Ibu, siap. Baik. Kalau begitu Bu Nia, silakan Ibu melaksanakan proses coaching dan semoga proses coachingnya itu berhasil. Amin. Ya Ibu, siap. Terima kasih Bu Nia ya. Ya, terima kasih juga Bu Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Nia. Ya, halo, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Kemarin kita udah janjian ya. Oke, hari ini katanya Bu Septi mau curhat nih. Iya. Mau curhat apa sih? Begini Bu Nia. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid
saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja Bu di kelas. Oh gitu. Jadi menurut Bu Septi, memang Bu Septi itu apa yang diharapkan gitu sebenarnya gitu dari permasalahan ini gitu sebenarnya. Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi ini. Oke. Tentang antusiasme murid yang saya ajar Bu. Baik Bu Septi, kalau begitu kira-kira nih Bu Septi, hal apa sih yang membuat murid Bu Septi ini kurang antusias gitu dalam belajar sama Bu Septi ini? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid yang saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Bu. Terus? Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya itu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu Septi, kira-kira gitu ya, apa yang dapat membuat murid-murid Bu Septi itu antusias gitu dalam pembelajaran? Menurut saya Bu ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik Bu. Gitu ya. Tidak monoton, tidak membosankan. Iya, saya sangat sependapat nih ya sama Bu Septi. Terus menurut pendapatnya Bu Septi nih, apa saja yang membuat murid-murid itu asyik, tidak bosan dalam pembelajaran bersama Bu Septi nih kalau begini? Menurut saya Bu ya, pembelajaran harus terpusat pada murid Bu. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih Bu Septi mengenai tugas nih. Tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Septi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam mengumpulkan tugas? Iya, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak. Seperti itu. Dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Seperti itu ya Bu Septi. Nah, kalau begitu saya pengen tahu Bu Septi itu menggunakan sumber belajar apa ini kalau di kelas nih? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Selain buku teks ada yang lain? Ya, saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di IG. Oh iya betul ya, teknologi ya. Nah, saya sangat setuju nih sama Bu Septi. Jadi kalau saya yakin kalau misalkan anak-anak menggunakan berbagai macam sumber belajar itu akan membuat mereka tuh kayaknya asik gitu ya, aktif di kelasnya gitu. Nah, sekarang nih apa rencana Bu Septi untuk kedepannya dalam persoalan ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat minat murid tersebut ya Bu ya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya itu, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital semacam itu. Wah, keren sekali nih Bu Septi ya, kagum saya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Tahap demi tahap itu akan berhasil sampai terselesaikan masalah ini. Kemudian nih, komitmen Bu Septi sendiri atas rencana Bu Septi apa nih kira-kira? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya
senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan ini pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu, Bu. Wah, bagus sekali nih ya. Saya sangat mendukung rencana Bu Septi ini, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya ini berjalan dengan lancar sesuai harapan Bu Septi, dan saya juga sangat berharap ini berhasil ya Bu Septi ya. Seperti itu. Makasih. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Septi. Atas waktunya untuk sharing. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Amin. Terima kasih. Nah, nanti kita akan laporan lagi ya. Nanti saya pengen tahu nih setelah Bu Septi melaksanakan rencana Bu Septi, apakah berhasil atau tidak nih. Kita akan sharing ulang ya Bu Septi ya. Oke Bu Septi, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Septi. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Fei. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Nia, bagaimana nih kabarnya coaching hari ini nih? Alhamdulillah lancar Bu. Baik Bu Nia, nih saya punya catatan tentang pelaksanaan coaching yang Bu Nia lakukan kemarin ya. Dan, saya punya beberapa pertanyaan terkait coaching yang telah Bu Nia laksanakan ya. Jadi pertanyaan pertama nih Bu Nia ya, kira-kira bagaimana menilai performa Ibu ketika melaksanakan coaching? Iya baik Ibu. Setelah saya melakukan coaching tadi ya, jadi saya perasaan sudah sesuai dengan Tirta gitu Bu ya. Jadi mulai dari menentukan tujuan, kemudian yang keduanya mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi, sampai keempat yaitu tanggung jawab. Baik Bu Nia, jadi Ibu sudah melaksanakan coaching itu sesuai alur Tirta ya Bu Nia? Iya Ibu. Baik Bu Nia, boleh ya saya sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya nih terhadap coaching yang Bu Nia lakukan ya? Iya silahkan Ibu. Baik, jadi berdasarkan pengamatan saya nih Bu Nia ya, proses coaching yang Bu Nia laksanakan ini sudah berjalan dengan lancar antara Ibu dengan coaching ya. Alur Tirta sudah berjalan, kemudian Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach merasa tereksplor dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Alhamdulillah hasil pengamatan sudah bagus ya Bu Nia ya. Sudah sesuai alur Tirta dan prinsip coaching tadi ya. Jadi Bu Nia nih, setelah mendengar apa yang saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya nih Bu Nia, bagaimana menurut Ibu? Iya Bu Mei ya, setelah barusan saya mendengar hasil pemaparan dari Bu Mei tentang coaching saya tadi, saya senang sekali Bu Mei ya. Ternyata proses coaching saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu. Nah, semoga kedepannya juga saya tuh terus terlatih terbiasa dengan kegiatan coaching ini bersama rekan-rekan yang lain. Baik Bu Nia, setelah ini Bu Nia nih ya, adakah rencana tindak lanjut yang kedepannya nih yang Bu Nia akan laksanakan? Untuk rencana tindak lanjut sendiri pasti ada ya Bu Mei ya. Kedepannya itu saya ingin terus berlatih melakukan kegiatan coaching supaya bisa menggali, bisa mengeksplor ide dari si coach seperti itu. Kemudian coach juga bisa menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya saya juga bisa akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya terhadap si coach tersebut. Kemudian mereka tuh bisa merasa terpancing dan mengeksplor si coach ini dengan baik seperti itu. Baik Bu Nia, luar biasa ini. Jadi rencana tindak lanjut Ibu itu akan terus berlatih ya, supaya Ibu itu bisa lihai gitu ya, lebih lihai lagi dalam coach rekan sejawat nantinya ya Bu Nia ya. Iya Ibu. Baik Bu Nia, ini kita sudah di akhir sesi Bu Nia ya. Adakah hal yang mau disampaikan Bu Nia nih sebelum sesi ini kita akhiri nih Bu Nia? Sepertinya cukup Ibu. Baik Bu Nia, luar biasa, terima kasih Bu Nia ya. Sama-sama Bu Mei, terima kasih. Semoga kedepannya kita semakin mampu ya. Amin. Baik Bu Mei, terima kasih. Waalaikumsalam.